Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan al-usulul ats-tsalatsah ya. Dan beliau berkata ba'atsahullahu bin nadharati min anis syirk wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus Rasulullah untuk memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan berdakwah kepada tauhid. Di sini beliau menjelaskan ya bahwa tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berdakwah kepada tauhid dan menjelaskan tentang bahaya syirik. Dan ini merupakan manhaj dalam berdakwah. Semua nabi, semua rasul dakwahnya kepada tauhid. Maka siapapun yang berdakwah tidak sesuai dengan manhaj para nabi, ya, seperti di zaman sekarang banyak dai yang berpaling dari tauhid, Pak. Banyak jamaah yang mereka tidak pernah berbicara tentang tauhid. Yang satu hanya berbicara tentang fadilah amal, yang satu hanya fokus dalam masalah politik, yang satu lagi tujuan dakwahnya menegakkan daulah. Semua ini menyimpang dari manhaj para nabi. Dakwah yang sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul itu dakwah yang bertujuan agar manusia mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Daulah, ya, khilafah bukan tujuan dakwah. Daulah, khilafah itu murni pemberian dari Allah, Pak. Hadiah dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang merealisasikan tauhid. Ya Allah mengatakan wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Itu Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di atas bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Jadi ini ya bukan tujuan dakwah, itu pemberian dari Allah, Pak. Tujuan dakwah adalah agar manusia beribadah kepada Allah saja, agar manusia bertauhid. Makanya apakah setiap nabi dan rasul ya mendapatkan khilafah? Enggak. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah kepada tauhid, tapi beliau tidak mendapatkan khilafah. Iya.
Dari itu ya akhi, dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ya memfokuskan kepada dakwah tauhid. Bukan berarti yang lain tidak dibahas ya. Yang lain tetap dibahas. Fikihnya, muamalahnya, dan yang lainnya. Tapi tetap yang menjadi fokus utama dalam dakwah mereka adalah tauhid. Kalau kita lihat di zaman sekarang, saudaraku, banyak kaum muslimin yang tidak paham tauhid. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ternyata masih doyan kedukun, Mbak. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih mengkeramatkan kuburan, Mbak. Bahkan na'udzubillah sampai berdoa di kuburan, meminta kepada sang mayat. Iya. Jimat-jimat, klenik-klenik. Belum lagi yang ada di gunung-gunung, menyembelih kerbau, kepalanya dilemparkan ke kawah. Belum lagi yang ada di pantai. Ya. Mereka membuat sesajen untuk Nyi Roro Kidul dan yang lainnya. Itu kan bukti yang sangat jelas ya, bahwa kaum muslimin ini belum paham tauhid. Masih berbuat kesyirikan, saudaraku. Makanya sebagian orang yang mengatakan, kita kan sekarang berdakwah kepada kaum muslimin. Ngapain kita berdakwah kepada tauhid? Kita katakan, ya akhi, masalahnya banyak kaum muslimin tidak paham tauhid di zaman sekarang. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana pernah kita sebutkan ya, kalau ditimpa ombak besar, ternyata mereka hanya berdoa kepada Allah saja, Bang. Mereka tinggalkan Lata, Uzza, Hubal, Mana. Tapi ketika mereka telah selamat dari badai, apa yang terjadi? Mereka kembali kepada apa? Kesyirikan. Zaman sekarang, ditimpa badai yang diseru bukan Allah, Pak. Yang dipanggil bukan Allah. Nama-nama wali, Pak. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Said Badawi, dan yang lainnya. Dan itu banyak terjadi, saudaraku sekalian. Iya. Maka dari itu ya akal Islam, kita jangan pernah berhenti dari dakwah tauhid. Dan memang dakwah tauhid ini berat, Pak. Kenapa? Karena harus menghadapi orang-orang yang doyan syirik, Pak. Ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah banyak sekali di muka bumi ini, Pak. Bahkan mayoritas manusia di muka bumi ini banyak berbuat syirik, Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani, belum lagi agama-agama yang lain. Mereka kan mempersekutukan Allah. Mereka menyembah selain Allah. Sementara dakwah tauhid adalah hanya mendakwahkan supaya yang disembah hanya Allah. Dan mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah tauhid, Pak, pasti membuat marah orang yang doyan syirik. Makanya tidak aneh para nabi, para rasul, dakwah mereka dimusuhi oleh kaumnya, Pak. Karena kaumnya berbuat syirik, ya. Mereka mengagungkan selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Maka dakwah para nabi semua dimusuhi oleh kaumnya gara-gara itu. Namun dakwah tauhid harus terus diserukan. Jangan lemah. Iya. Sebagaimana hanya para nabi dan rasul tak pernah lemah, Pak. Rintangan para nabi lebih berat, jauh lebih berat dibandingkan rintangan kita. Lihat Nabi Ibrahim menghadapi siapa? Raja Namrud, penguasa dunia yang kelalim dan kejam. Tapi subhanallah Nabi Ibrahim luar biasa. Lihat Nabi Musa menghadapi siapa, Pak? Fir'aun. Iya. Lihat para nabi menghadapi kaumnya yang mereka diberikan oleh Allah kekuasaan, kekuatan.
Alhamdulillah kita di negeri kita, alhamdulillah kita masih diberikan kebebasan dakwah tauhid. Mumpung masih diberikan kebebasan oleh Allah, Pak. Kita harus kenceng dakwah tauhidnya. Jangan kendor. Iya. Dan beliau berkata, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Mana dalilnya bahwa Rasulullah SAW diutus untuk berdakwah kepada tauhid? Yaitu surat Al-Muddathir. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir." Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, qum, bangkitlah, bangunlah, fa'anzir, dan berikan manusia peringatan. Kata beliau, ayyunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Artinya berikan peringatan manusia dari bahaya syirik dan dakwahi mereka kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, ay azimhu bit tauhid. Artinya agungkan Allah dengan cara mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan. Artinya tahhir a'malaka anisyirk. Maksud ayat ini, kata beliau, artinya sucikan amal kamu dari kesyirikan. Iya. Warujza fahjur. Warujza, apa itu ar-rujza? Ar-rujza itu al-asnam, yaitu patung-patung, berhala-berhala. Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu maka tinggalkan. Iya. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepaslah kamu dari semua berhala-berhala itu. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di masyarakat Quraisy, kerusakan itu bukan hanya dalam masalah akidah, Pak. Mereka minum arak, mereka berzina, mereka makan riba, mereka berbuat bid'ah dalam agama, mereka mengubah-ubah tata cara haji. Tapi ternyata yang pertama kali Nabi dakwahkan ternyata bukan jangan berzina, bukan. Jangan mencuri, bukan. Yang pertama kali Nabi dakwahkan apa? Tauhid. Jauhkan kesyirikan. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Karena ini yang paling penting. Makanya dalam mengingkari kemungkaran, kata para ulama, dahulukan mengingkari yang paling mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar itu apa? Syirik. Iya. Maka dahulukan ini dulu. Kita bahas syirik. Kita pahamkan manusia tentang bahaya syirik. Karena ini merupakan akal Islam dosa besar yang paling besar. Kalau orang mati di atas kesyirikan, nggak mungkin masuk surga, ya akhi. Iya. Baru kemudian yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi. Karena ya akhi, sumber berbagai macam keburukan itu syirik, Pak. Selama syirik masih ada, selama itu juga maksiat akan merajalela, Pak. Tapi ketika syiriknya sudah dibersihkan, insya Allah maksiat pun sedikit demi sedikit akan apa? Akan hilang. Iya. Kata beliau, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tauhid selama 10 tahun lamanya di kota Mekah. Iya. Menghadapi berbagai macam rintangan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, seperti Sumayyah, ya, dibunuh. Demikian pula Bilal bin Rabah disiksa,
Khabbab bin Al-Arat disiksa hanya karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berat perjuangan Rasulullah SAW untuk mendakwahkan tauhid ini. Wa ba'dal ashr urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah pada tauhid, maka Rasulullah pun kemudian dimi'rajkan ke langit. Dimi'rajkan ke mana? Ke langit. Ya. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, Pak? Bulan apa? Tanggal berapa? Enggak ada dalilnya. Enggak ada keterangannya. Sebagian mengatakan terjadi di bulan Ramadan. Sebagian mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal. Sebagian mengatakan terjadi di bulan Rajab, dan ini pendapat yang paling lemah justru. Yang jelas tidak ada keterangan, Pak. Dan ajaibnya, Pak, tidak ada satupun para sahabat yang nanya ke Rasulullah. Padahal kan kejadian Isra dan Mi'raj itu kejadian besar, tidak, Pak? Kejadian besar. Tapi anehnya kok nggak ada satupun sahabat yang nanya ke Rasulullah SAW. Hai Rasulullah, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj biar kita rayakan? Nggak ada. Abu Bakar nggak nanya, Umar nggak nanya, Utsman nggak nanya, Ali nggak nanya. Nggak ada satupun sahabat yang datang ke Rasulullah nanya, hai Rasulullah, kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Supaya bisa kita rayakan, ya Rasulullah. Ternyata Rasul dan para sahabatnya saja tidak merayakan. Kok anehnya kita kok merayakan? Kalau misalnya dikatakan, tapi kan itu malam yang sangat agung, penting untuk kita rayakan. Kita katakan kepada dia, emangnya menurut para sahabat itu tidak agung? Apakah itu menurut Rasulullah SAW itu tidak agung? Itu malam agung menurut mereka. Sampai Allah abadikan dalam surat apa? Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tapi ternyata, Pak, tidak ada satupun asar riwayat bahwasanya mereka merayakan Isra dan Mi'raj. Mana yang lebih mengagungkan malam itu, kita atau Rasulullah? Kita atau para sahabat? Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan, kita atau Rasulullah dan para sahabatnya? Iya, siapa yang lebih paham tentang kebaikan? Nah, saudaraku sekalian, makanya merayakan Isra dan Mi'raj tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, dan bukan termasuk agama yang disyariatkan. Iya. Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah, di mana disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba atap rumahnya Rasulullah terbuka. Turunlah Jibril, lalu kemudian membawa Rasulullah SAW ke Ka'bah. Kemudian di sisi Ka'bah itu, di dekat air Zam-Zam, Rasulullah pun dibelek dadanya, dikeluarkan jantungnya, iya, dimasukkan dalam bejana, dicuci dengan air Zam-Zam, dikeluarkan kotorannya dan dimasukkan iman. Lalu kemudian dimasukkan lagi ke dada Rasulullah SAW dan dijahit oleh malaikat Jibril. Sampai kata Anas, aku melihat bekas jahitannya di dada Rasulullah SAW. Iya. Kemudian setelah itu didatangkanlah binatang yang bernama buruk. Kata Rasulullah, buruk itu dabbah fuiqal himar wadunal bighal. Itu binatang yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Tahu nggak bigol, Pak? Bigol itu
hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Namanya apa? Bigol. Iya. Nah, buruk ini lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari apa? Bigol. Iya. Yada'u hafirahu, dia meletakkan kakinya itu Pak sejauh mata memandang dia. Artinya sekali loncat itu sejauh mata memandang dia. Iya. Yang kemudian ya, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril pun mendatangi Baitul Maqdis. Lalu kemudian diikatlah bigol itu oleh Rasulullah SAW di cincin pintu Baitul Maqdis. Maka kemudian Rasulullah pun sholatlah 2 rakaat ya bersama para nabi di sana. Kemudian dimi'rajkanlah. Ketika telah sampai pintu langit pertama, Rasulullah, malaikat Jibril minta dibukakan. Kemudian malaikat penjaga pintu berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Jibril, "Siapa yang bersama kamu itu?" "Muhammad." "Awaqad bu'its?" Apakah ia telah diutus? Ya. Kata Jibril, "Sudah." Maka dibukakan pintu langit. Masuklah ke langit yang kedua, ke langit yang pertama itu. Dan bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Adam menyambutnya, Pak. Apa kata Nabi Adam? "Marhaban bibni salih wan nabi salih." Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Kata Rasulullah, "Aku melihat ya Nabi Adam, dan di sebelah kanannya ada sesuatu yang hitam, dan sebelah kirinya juga demikian." Ketika ia melihat ke sebelah kanan, ia tertawa. Dan ketika ia melihat ke sebelah kiri, ia menangis. Lalu aku bertanya kepada Jibril, "Kenapa wahai Jibril?" Kata Jibril, ketika ia melihat ke kanan, ia melihat anak-anaknya yang masuk ke dalam surga. Maka ia tertawa. Dan ketika ia melihat ke kiri, ia melihat anak-anaknya yang masuk ke dalam api neraka. Maka ia menangis. Lalu kemudian Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya sampai ke langit yang kedua. Maka dibukakanlah pintu. Ya, diminta untuk dibuka apa? Pintu. Ya, maka kemudian dibukakanlah oleh malaikat penjaga pintu. Berarti ini menunjukkan ya, akhirnya bahwa setiap langit itu ada pintu-pintunya, Pak. Dan tidak mungkin menembus kecuali melalui apa? Pintu tersebut. Iya. Maka kemudian akhul Islam di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Naik lagi ke langit yang ketiga. Iya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu di langit kedua. Sedangkan di langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Iya. Naik lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keenam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa itu di langit yang ketujuh. Akan tetapi itu riwayat yang syadz. Kemudian naik lagi dan masuklah Rasulullah SAW di langit yang ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang duduk menyender ke dinding Baitul Ma'mur.
Kata Rasulullah, ternyata Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat. Dimana kalau malaikat ini sudah keluar, tidak akan balik lagi. Berarti setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat yang baru, Pak. Masya Allah. Berarti itu menunjukkan jumlah malaikatnya banyak sekali, Pak. Iya. Kemudian Rasulullah terus lagi naik sampai ke Sidratul Muntaha. Apa sih Sidratul Muntaha itu, Pak? Sidrah itu artinya pohon bidara. Muntaha itu artinya ujung. Iya. Tempat pemberhentian. Naik lagi Rasulullah sampai ke tempat terdengar Sariful Aqlam. Suara pena menulis. Rasulullah ketika melihat Sidratul Muntaha, kata Rasulullah apa? Ternyata dedaunannya bagaikan telinga-telinga gajah dan buahnya seperti kullah. Iya. Kemudian Sidratul Muntaha itu terkena ghosyiha, ya, dilingkupi oleh urusan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia pun berubah warnanya. Saking indahnya, kata Rasulullah, aku tidak bisa menyipatinya. Sehingga kemudian malaikat Jibril pun berhenti dan dibiarkan Rasulullah terus naik untuk langsung bertemu dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, Pak, antum tahu jarak antara langit bumi ke Arasy itu berapa tahun? Disebutkan dalam surat Al-Ma'arij itu, ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, ya, malaikat dan roh naik kepada Allah fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah, dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Ya, berarti ini buruknya cepet banget nih, Pak. Padahal jarak antara bumi dengan langit ke kursi Allah, arasy Allah itu 50.000 tahun, bayangkan. Iya, dan dalam surat As-Sajdah disebutkan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Kata para ulama tafsir, 1000 tahun itu tebalnya langit dunia. 1000 tahun itu tebalnya langit dunia. Sedangkan yang di dalam surat Al-Ma'arij seperti 50.000 tahun yang kalian hitung, itu jarak antara bumi dengan Arasy. Masya Allah. Maka kemudian Rasulullah pun bertemu dengan Allah tanpa perantara. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbak, saat engkau bertemu dengan Allah di langit sana, engkau melihat tidak Allah? Melihat Allah enggak? Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Iya. Artinya Rasulullah SAW hanya melihat cahaya. Karena disebutkan dalam hadis, hijabuhu nur. Allah itu menghijabi dirinya dari makhluknya dengan cahaya. Lau kasyafa, kalau Allah membuka hijabnya, akan terbakarlah semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kemudian Allah pun mewajibkan kepada Rasulullah SAW 50 sholat. 50 waktu sholat. Turunlah Rasulullah SAW. Sehingga ketika sampai ke langit ke-6, bertemu dengan malaikat siapa tadi? Nabi Musa. Ya, bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Rasulullah? Mada faradallahu ala ummatik. Hai Muhammad, apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Kata Rasulullah,
faradallahu khamsina salah. Allah mewajibkan 50 waktu salat. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Balik lagi kamu kepada Allah. Umatmu gak bakalan mampu itu. Is'alhu takhfif, minta kepada Allah keringanan. Fa inni qad ibalautu bani Israil. Aku sudah pengalaman menghadapi Bani Israel, kata Nabi Musa. Akhirnya memang Rasulullah SAW orang yang sangat sayang kepada umatnya, Pak. Baiklah Rasulullah ke atas lagi. Minta kepada Allah keringanan. Dikurangi oleh Allah 5. Turun lagi. Ditanya lagi sama Nabi Musa. Ya, bagaimana? Allah sudah kurangi 5. Balik lagi kamu. Minta keringanan. Umatmu gak bakalan mampu itu. Naik lagi Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi, bolak-balik Nabi Musa, Allah, Nabi Musa, Allah. Terus saja sampai akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, innaha khamsun wa innaha khamsun. La yubaddalul qawlu ladai. Wahai Muhammad, ia sholat 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Ketetapanku tidak akan berubah lagi. Akhirnya Rasulullah pun turunlah. Ketemu lagi Nabi Musa. Disuruh balik lagi. Kata Rasulullah, sudah cukup, aku sudah malu. Ya. Turunlah Rasulullah SAW. Ya. Dan pulanglah ke Mekah. Di pagi harinya Rasulullah bercerita kepada kaum musyrikin tentang kejadian itu. Apa yang terjadi, Pak? Orang musyrikin ketawa dan mentertawakan Rasulullah SAW. Apa kata orang musyrikin? Muhammad tambah gila. Mana mungkin pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam, katanya. Kita saja berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis sebulan pakai onta. Akhirnya Pak, sebagian orang beriman yang masih lemah imannya murtad, Pak, dengan kejadian itu. Maka orang-orang musyrikin Quraisy pun senanglah dengan kejadian ini. Datanglah kepada Abu Bakar dan mengatakan, hai Abu Bakar, kamu tidak mendengar itu bagaimana Muhammad menceritakan, katanya dia bisa pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Apa kata Abu Bakar? Aku beriman dengan yang lebih dari itu. Aku beriman dengan wahyu yang turun dari langit. Kalau itu saja aku imani, apalagi ini. Makanya Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Iya. Nah, kita ya akan Islam, alhamdulillah, semua mukminin beriman dengan kejadian Isra dan Mi'raj itu, alhamdulillah. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Wa furidat alaihi salawatul khams. Maka Rasulullah pun diwajibkan salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan beliau pun melakukan salat 5 waktu ini selama 3 tahun di Mekah. Iya. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah itu kemudian diperintahkan hijrah kemana? Ke Madinah. Bagaimana kisah hijrahnya nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena sudah masuk waktu Isya. Silakan azan dulu. Naam. Kita tutup. Alhamdulillah, nggak ada yang bertanya. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.